Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat ya? Selanjutnya, saya mengingatkan kalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir online sesuai link yang telah di-share di grup kelas masing-masing karena berkaitan dengan kehadiran kalian pada hari ini. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang silabus OTK Sarana dan Prasarana kelas 12 di semester genap. Ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Dimulai dari 3.16 yaitu menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. 4.16 melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana. 3.17 menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. 4.17 melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. 3.18 mengevaluasi administrasi sarana dan prasarana. 4.18 membuat laporan evaluasi administrasi sarana dan prasarana. Kemudian ada ini ya, PH, ujian praktek, WAMNU, USPBK, PAT, dan ini ujian akhir yaitu kalau sekarang kan diganti dengan AKM. Kemudian untuk KKM Mapel Sarpras yaitu 75. Nah, jika nilai kalian lebih besar dari 75 maka ada pengayaan, dan jika kurang dari 75 maka kalian akan remedi. Lanjut. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang ini KD 3.16 yaitu menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat yang pertama menjelaskan penghapusan sarana prasarana kantor dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan tujuan penghapusan sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi faktor penghapusan sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi syarat penghapusan sarana dan prasarana kantor dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menguraikan jenis-jenis penghapusan sarana dan prasarana kantor dengan benar. Nah, definisi penghapusan Sarpras. Ada yang tahu tentang definisi penghapusan Sarpras? Ya, definisi atau pengertian dari penghapusan Sarpras adalah kegiatan meniadakan atau menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang milik suatu instansi atau perusahaan dari daftar barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, penghapusan itu nama lainnya ini ya, meniadakan, menghilangkan atau mengeluarkan. Nah, kegiatan ini dilakukan karena barang tersebut dianggap sudah tidak mempunyai nilai guna atau tidak berfungsi atau tidak ada manfaatnya lagi. Misalnya karena rusak, dia sudah berkali-kali diperbaiki, diservis tapi tetap rusak. Nah, berarti perlu dihapus. Kemudian atau ini karena biayanya terlalu mahal jika dipelihara atau diperbaiki. Nah, daripada memperbaiki itu mengeluarkan biaya banyak, mending beli yang baru. Kalau misalnya harga beli yang baru dengan harga memperbaiki atau menservisnya sama, mending beli yang baru. Dari sini ada yang ditanyakan. Nah, jika ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui WA atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Selanjutnya, tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, mencegah dan membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan. Yang kedua, ini dapat meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, dapat membebaskan ruang dari penumpukan barang. Jadi dalam suatu ruangan itu tidak boleh terdapat banyak barang yang tidak beraturan. Jadi yang di dalam ruangan itu harus ini sesuai dengan yang digunakan, dan jika tidak digunakan bisa disendirikan atau ditempatkan di tempat yang lain.
Yang terakhir, membebaskan barang dan tanggung jawab pekerja. Nah, ini tujuannya ya. Selanjutnya ke faktor penghapusan sarana dan prasarana. Menurut pasal 18 mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 83/PMK-06/2016 adalah nih faktornya karena hilang, kecurian atau pencurian, terbakar, susut, menguap dan mencair. Yang kedua, mati untuk hewan, ikan dan tanaman. Yang ketiga, bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah. Yang keempat, aset tetap renovasi atas aset milik pihak lain. Yang kelima, bangunan dalam kondisi rusak berat. Yang keenam dan lain-lain. Nah, ini adalah merupakan faktor dari penghapusan sarana. Jika terdapat poin 1, 2, 3, maka wajib ini ya perlu dilakukan penghapusan sarana dan prasarana dari daftar inventaris yang ada di suatu instansi ataupun perusahaan. Lanjut ke syarat. Nah, syaratnya yang pertama, apabila ini barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. Yang kedua, kegunaan tidak seimbang dengan pemeliharaan. Yang ketiga, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, maka perlu ini ya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Yang keempat, terlalu lama disimpan sehingga mengakibatkan kerusakan. Jadi kalau misalnya seperti barang elektronik ya, lama tidak disimpan, ataupun barang non elektronik kalau lama disimpan dan tidak digunakan otomatis kan timbul kerusakan. Maka dari itu yang rusak-rusak itu perlu dihapus. Selanjutnya, penyusutan barang di luar kekuasaan pengurus. Yang terakhir, dicuri, terbakar, musnah akibat bencana alam. Lanjut ke jenis-jenis penghapusan sarana dan prasarana, ada dua. Yang pertama ada penghapusan barang inventaris dengan lelang. Yang kedua ada penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Nah, untuk pengertian yang pertama, penghapusan barang inventaris dengan lelang yaitu menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara. Yang kedua ada penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan yaitu menghapus dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan. Lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi hari ini, penghapusan barang inventaris adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar tersebut karena sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan dinas, misalnya karena rusak, susut, mati, atau biaya terlalu mahal kalau dipelihara atau diperbaiki atau diservis. Nah, untuk pertemuan berikutnya masih dalam keadaan yang sama. Nanti saya akan menjelaskan dengan pada sub-sub materi yang lainnya. Nah, kemudian ini ada informasi PPDB. Jika kalian memiliki saudara, tetangga, adik kelas kalian, maka ini ada informasi PPDB di Sekolah SMK Wahid Hasyim Surabaya. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kalian bisa datang ke sekolah untuk menanyakan tentang pendaftaran dan kompetensi keahlian yang diinginkan. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya melalui WA atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan jangan lupa beristirahat. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa dan baca doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.